Ayo ingat-ingat kembali film, kartun, atau buku cerita yang pernah kamu lihat saat kecil. Hampir selalu ada adegan di mana manusia purba berpakaian kulit binatang, membawa tombak, dan bertarung melawan dinosaurus raksasa untuk bertahan hidup. Kita tumbuh besar dengan imajinasi bahwa nenek moyang kita adalah pemburu monster purba, sebuah era fantasi di mana manusia dan reptil raksasa melangkah di atas tanah yang sama, saling berkejaran di bawah bayang-bayang gunung berapi. Namun, jika kita menyingkirkan fiksi dan mulai membuka lembaran sains serta geologi, sebuah pertanyaan sederhana muncul ke permukaan. Apakah semua adegan epik itu nyata? Siapa sebenarnya yang lebih dulu menguasai bumi ini? Manusia purba atau dinosaurus? Jawabannya mungkin akan mengecewakan imajinasi masa kecilmu. Fakta ilmiah yang tidak bisa dibantah menunjukkan bahwa manusia purba dan dinosaurus tidak pernah saling bertemu. Bahkan, mereka tidak pernah berada di era yang sama. Jarak waktu di antara keduanya sangatlah jauh, bahkan melampaui batas logika berpikir kita. Untuk memahami seberapa jauh jaraknya, kita harus melihat garis waktu bumi. Dinosaurus terakhir yang berjalan di planet ini mati sekitar 65 juta tahun yang lalu, akibat hantaman asteroid raksasa di semenanjung Yucatan. Mereka punah total, menyisakan tulang belulang yang terkubur jauh di dalam lapisan tanah. Sementara itu, spesies manusia purba pertama yang paling awal, bahkan sebelum kategori Homo, baru mulai muncul di bumi sekitar 6 atau 7 juta tahun yang lalu. Dan jenis manusia modern seperti kita, baru ada sekitar 300.000 tahun yang lalu. Artinya, ada lubang waktu kosong sebesar hampir 60 juta tahun di antara kepunahan dinosaurus dan kemunculan manusia pertama. Jarak waktu ini jauh lebih lama daripada total durasi keberadaan seluruh peradaban manusia yang pernah tercatat dalam sejarah. Lalu, apa yang terjadi selama 60 juta tahun kekosongan itu? Ketika dinosaurus punah, bumi tiba-tiba menjadi tempat yang sangat sepi, penguasa puncak telah hilang. Disinilah plot twist terbesar dalam sejarah evolusi dimulai. Hewan-hewan mamalia kecil yang dulunya selalu bersembunyi di dalam tanah karena takut dimakan dinosaurus, akhirnya bisa keluar dengan aman. Tanpa adanya ancaman dari reptil raksasa, mamalia kecil ini mulai berevolusi, tumbuh menjadi lebih besar, lebih cerdas, dan mulai mendominasi setiap sudut planet. Era ini disebut sebagai era Kenozoikum, zaman di mana mamalia mengambil alih takhta dunia yang ditinggalkan oleh dinosaurus. Dari sinilah, jutaan tahun kemudian, garis keturunan primata mulai bercabang, yang pada akhirnya melahirkan spesies hominid, nenek moyang langsung dari manusia purba. Jadi, dinosaurus jauh lebih dulu ada, punah, menjadi fosil, dan barulah manusia lahir ke bumi. Jika jarak waktunya sejauh itu, mengapa pikiran kita seringkali mencampur adukan keduanya? Mengapa pop culture sangat suka menyatukan manusia purba dan dinosaurus dalam satu frame? Jawabannya adalah karena otak manusia menyukai drama. Secara naratif, menggabungkan dua makhluk paling ekstrim dalam sejarah bumi, mamalia paling cerdas, dan reptil paling raksasa, adalah ramuan hiburan yang sempurna. Menonton manusia purba bersembunyi dari kejaran raptor jauh lebih menjual daripada menonton mereka berburu tikus atau buah-buahan. Efek sampingnya, kita mengalami distorsi sejarah. Kita menganggap semua yang bermakna purba terjadi di satu waktu yang sama. Kita menyatukan miliaran tahun sejarah bumi yang kompleks ke dalam satu kotak pemikiran sempit yang bernama zaman purbakala. Pada akhirnya, mengetahui bahwa dinosaurus hidup jauh sebelum kita memberikan sebuah sudut pandang baru yang menakjubkan. Bumi ini telah hidup, mati, dan lahir kembali berkali-kali sebelum manusia bahkan sempat memikirkan cara membuat api. Dinosaurus menguasai bumi selama 165 juta tahun, lalu punah. Manusia baru berada di sini selama sekian ratus ribu tahun. Kita bukanlah penguasa pertama planet ini. Kita hanyalah penghuni baru yang beruntung bisa hidup karena penguasa sebelumnya telah tiada.